Hai. Assalamualaikum. Sebentar. Hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya invite dulu Mbak Ayomi. Sebentar, saya invite dulu Mbak Ayomi. Mbak Ayomi. Nah, halo Mbak. Sebentar. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil menunggu koneksi. Nah, ini sama Mbak Halo, Ayomi. Halo, Mbak apa Putri. kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mbak Putri apa Alhamdulillah. kabar ini? Udah lama sekali nggak ketemu. Alhamdulillah. Iya ya, kita udah lama banget nggak ketemu. Senang Iya. sekali nih bisa sore-sore bisa berbincang dengan Mbak Ayomi. Kalau di sana itu jam berapa sekarang Mbak? Ini di Di Swedia Swedia. sekarang Mm-mm. jam 11 siang. Jam Jadi 11 kayak siang. beda, Mm-mm. aduh maaf tadi mati, beda Iya ya. 5 jam sekitar. Beda 5 jam ya. Dan Iya. lagi panas ya, kalau nggak salah ya, lagi panas gitu Iya, di sini lagi di sana. musim panas di Swedia. Iya. Cuman tahun ini musim Mhm. panasnya agak dingin sih. Jadi nggak kayak Hmm. tahun-tahun sebelumnya gitu. Nggak tahu nih Iya, kenapa. iya. Kayak gitu. Gimana di sana? New normal sekarang Ah, di Swedia di seperti sini apa? Di sini Mhm. nggak apa, corona nggak ada lockdown sih, jadi semuanya kayak Hmm. seperti biasa gitu. Karena kayak si Mhm. pemerintahnya tuh pengennya tuh membuat kita kayak terbiasa hidup bersama corona gitu. Jadi hidup berdampingan dengan si corona. Hmm. Padahal sebenarnya Iya, kalau dari iya. jumlah kasusnya sih udah Mhm. banyak juga ya gitu. Terakhir Mhm. berapa Mhm. ya, aku lupa sih terakhir lihat berapa, tapi udah banyak Mhm. banget kasus yang meninggal juga banyak. Tapi di sini Mhm. orang-orangnya ya biasa aja gitu, yang pakai masker tuh kayak Iya. bisa dihitung jari lah, kayak cuma satu dua orang aja gitu loh, Oh, iya, dan iya. masih beraktivitas seperti biasa Mhm. gitu. Iya, jadi betul-betul sudah benar-benar apa ya, new normal, post normal seperti itu ya, Mbak Yomi ya. Iya, malah Iya. kayak Mm. orang-orang masih beraktivitas seperti biasa, masih kalau yang Ah, bekerja masih bekerja, mm-mm, tuh sekolahan yang mm-mm, tutup, yang apa, sekolah dari rumah tuh cuma mm-mm. SMA sama perkuliahan Iya. sama kampus, Mm, tapi iya. TK, SD, SMP itu masih sekolah normal biasa, jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Oh, iya, iya. Mudah-mudahan kita Paling jadi cepat. lebih terbatasi aja. Iya, iya. Ya. Mudah-mudahan kita cepat melalui pandemi ini ya, Mbak Iya, Yomi ya. mudah-mudahan deh Iya, cepet selesai. Jadi nggak iya. khawatir. Bisa pulang juga nih ke Indonesia. Nah, itu ya udah kangen ya sama Rencananya batal. keluarga. Iya, Iya. iya. Kita sapa-sapa dulu teman-teman di sini sudah Oh banyak iya. yang bergabung. Iya, terima kasih Kalau yang udah misalnya bergabung. mau, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat saja di ininya ya, tinggal bertanya langsung. Baik, sebelum kita mulai nih, saya mau membacakan dulu profilnya Mbak Ayomi. Jadi namanya Markamah Dwi Ayomi ya, saya Iya, panggilnya Mbak benar. Ayomi saja. Ya. Mbak Ayomi ini adalah lulusan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Mhm. jurusan Desain Engineering. Nah, Iya, dan betul. juga penggiat budaya ya. Nah, Iya. hobinya ini menari tarian tradisional dan suka masak. Saya kalau lihat di Instagramnya Mbak Yomi ini pada saat Instastory masak apa itu bikin, aduh enak banget nih kayaknya pengen nyobain gitu seperti itu. Iya. Nah, sekarang ini Mbak Yomi tinggal di Swedia dan mempunyai misi memperkenalkan budaya Indonesia melalui tarian tradisional. Ya, Mhm. satu pertanyaan Mbak Yomi sebelum kita bicara lebih banyak tentang Iya. Mbak Yomi itu suka nari sejak kapan sih? Dan kenapa gitu suka tarian gitu Oh, seperti itu? aku nari itu sebenarnya dari SD. Sebenarnya dari TK Mhm, sih sebenarnya, cuman kalau TK kan lebih kayak karena mengikuti dari sekolahan kan, kayak ikutan gitu. Tapi kalau mhm, misalnya kayak lebih serius mempelajari sih dari SD ya. Jadi waktu mhm, SD tuh aku tuh kayak diarahin gitu sama ibu untuk mhm, coba ini, coba itu gitu. Nah, salah mhm. satunya itu menari gitu. Dan ternyata Iya. aku suka gitu. Mhm, Apa?
ikut kursus nari tuh ternyata aku suka ya gitu. Terus aku belajar terus sampai akhirnya pas udah besar kayak ternyata menari itu bikin aku nyaman dan bikin aku bahagia gitu. Makanya kenapa aku terusin terus gitu menari ini kayak gitu. Iya. Terus ya ya Ya, kenapa Mbak? di awal seneng nari ini apa? Langsung tariannya apa, Mbak? Oh gitu. Pas di Ya waktu awal. kecil sih aku belajar narinya tari Sunda ya karena Hmm. eh, ya karena daerah sendiri juga kan gitu. Aku orang Bandung gitu jadi kayak oh belajar tari Sunda terus ternyata aku suka dan cocok. Nah tapi pas udah besar kayak aku pengen coba tarian yang lain nih gitu. Akhirnya aku coba tarian Bali juga gitu. Jadi pas SMA itu apa awal sekitar SMA awal kuliah gitu aku mulai belajar nari Bali dan mulai serius di situ gitu. Nah setelah aku mulai agak bisa ya oke lah gitu untuk tari Bali, aku mulai mempelajari tari-tarian Nusantara gitu. Jadi tari-tarian daerah lain juga aku mulai pelajari gitu. Tapi Oh iya ya. fokusnya sih tari Sunda sama tari Bali gitu. Berarti saya lihat juga di Facebook itu tarian-tariannya banyak ya, nggak hanya tari Sunda, Iya, Bali, bahkan saya lihat ada tari kayak dari Sumatera Barat atau apa gitu ya, yang tariannya saya gitu. pernah Betawi, Hmm, Betawi yang ada banyak iya, di foto tuh kayak gitu. Terus iya, ya iya, Mhm. Iya, luar Melayu juga biasa. pernah sih. Mhm. Oh, iya, iya. Kenapa kalau misalnya ini, kalau Mbak Yomi ini kan daerahnya lebih kemana Mbak? Kalau aslinya itu? Oh, Mhm. aslinya keturunannya sih Jawa ya, cuman karena saya Oh, lahir dan besar di Bandung, jadi ya bisa mhm. dibilang orang Bandung lah. Mhm, mhm. Logat Iya, iya. bicara pun kayaknya nyunda banget gitu. Nah, itu udah ini ya, keras kayak orang ini ya, Sunda seperti itu ya. Terus kenapa Iya. tertariknya sekarang lebih ke tarian Sunda dan tarian Bali seperti itu? Apa Oh, maksudnya ya apa yang yang paling menarik nih saya mau ambilnya ini deh gitu yang lebih ditekuni oh, itu tarian Sunda dan eh, Bali itu. sebenarnya sih kalau kenapa ditekuninnya itu karena basicnya kan aku itu ya Sunda dan Bali itu Mm-mm. gitu basicnya. Jadi dan di sini jadinya kayak bukan ngajarin ya tapi kayak membagi ilmu tarian Mhm. aku yang aku bisa ke teman-teman ya dengan tarian yang aku pernah pelajari dan atau yang aku Mhm. kuasai gitu. Makanya jadinya Mhm. fokusnya ke tari-tarian yang aku bisa dulu gitu. Makanya jadinya Mhm. banyaknya Sunda dan Bali gitu. Dan untuk Mhm. tari-tarian Nusantara yang lain itu aku belajar dari kayak misalnya aku minta kan ini jauh ya kan aku di Swedia gitu jadi Mhm. aku kayak berguru Mhm. jarak jauh dengan guru-guru tari yang ada di Mhm. Indonesia gitu tarian Mhm. Nusantara gitu atau juga Mhm. belajar dari YouTube juga aku kadang juga apa ngikutin gerakan-gerakan dari YouTube juga gitu Iya, jadi iya. guru aku Hmm. jarak jauh untuk tarian Iya, iya. Nusantara gitu. Iya. Yang paling sulit tarian mana, Mbak? Yang tantangannya ini oh, Ah, sangat ini gitu. mana ya? Karena menurut aku setiap daerah punya kesulitan masing-masing dan punya ciri khas masing-masing ya. Jadi kayak Mhm. tari Sunda itu punya kelembutan dan kelincahan misalnya gitu. Kalau Hmm. tari Bali itu punya ketegasan dan punya karakter yang keras gitu. Terus Mhm. kalau misalnya kayak tari Betawi juga itu juga tarian yang lincah ya gitu. Mhm. Jadi Mhm. kalau sulit, hmm, aku bingung kayak karena semua tarian punya kesulitan masing-masing. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi ya Dan Mhm. sama aja sih ya. Mhm. Iya. Dan punya keunikan masing-masing gitu ya, Mbak ya. Iya, Tantangannya punya beda-beda keunikan dan gitu ya, ciri khas setiap tarian. masing-masing. Iya, Iya, betul. baik. Ya, saya mau menyapa dulu ada Prof. Ina Primiana yang gabung di sini. Selamat siang, Prof. Sehat selalu. Oh, halo, Ya, salam kenal. iya, Prof. Ina. Ya, baik. Dulu ketika ikut tari-tarian seperti itu, gabung di komunitas tarian, Mbak? Oh, Di waktu waktu di di Indonesia Indonesia, gitu. oh Mhm. iya waktu di Indonesia jadi aku kayak ikut 3 sanggar, tapi nggak berlangsung Mhm. nggak berbarengan ya. Jadi yang pertama itu Mhm. Sanggar Tari Sunda itu waktu aku SD Mhm. sampai Mhm. SMP, terus udah gitu Mhm. berhenti kan. Terus pas SMA dan kuliah aku ikut Sanggar Tari Bali, itu aku ikut Mhm. Sanggar Sekatampak Siring yang di dekat Mhm. ITB, depannya Mhm. Salman itu, sama Mhm. ya, sanggarnya Bengkel Tari Ayu Bulan. Itu gurunya Hmm. Bulan Ayu.
Bulan Trisna Jelantik, maaf, Ibu Bulan Trisna. Iya, iya. Kalau di Dan Suka Tampak Siring, waktu itu guru saya namanya Bli Gusti dan Kak Intan, gitu. Iya. Itu sih. Pernah pentasnya di mana saja Mbak waktu dengan gabung dengan komunitas-komunitas itu? Sebenarnya pertama kali aku nari dapat honor, dapat bayaran itu di nikahan-nikahan orang. Jadi kayak itu sebenarnya sih jadi sekalian uji tampil juga waktu itu, kayak ini kamu udah latihan, coba nari di acara orang gitu. Ini ada nikahan. Nah, ternyata aku nggak, waktu itu masih belum nyangka kalau ternyata aku tuh akan dapat bayaran gitu atau dapat honor gitu. Tapi ternyata ini honornya, kata itu. Oh, aku dapat honor. Nah, dari situ aku kayak, oh ternyata nari itu menghasilkan juga ya gitu. Karena waktu itu kayak aku pikir nari itu hobi aja gitu. Nah, dari situ awalnya terus udah gitu aku juga nari kayak di acara-acara kayak konferensi, terus atau acara-acara kenegaraan kayak misalnya open house, terus acara-acara kayak misalnya opening sebuah acara sesuatu lah gitu, misalnya untuk opening acara gitu. Terus pernah juga di kegiatan amal juga kita nari juga pernah kayak gitu. Terus yang untuk open house Indonesia pernah nari di Malaysia sama di Prancis waktu itu. Alhamdulillah sih. Iya. Dari situ mulai kebuka lebih luas sih. Iya, iya. Boleh cerita Mbak pengalaman waktu di Malaysia sama di Prancis ketika tari di sana gitu. Bagaimana respon masyarakat di sana ya? Iya, yang waktu di Malaysia itu pertama kalinya aku nari di luar negeri sih. Jadi kayak aku dapat undangan waktu itu untuk ikut berpartisipasi atau ikut mengisi acara di sana. Dan aku menarikan 2 tarian. Waktu itu aku nari merak sama nari pendet Bali gitu. Dan ternyata semua tuh kayak antusias gitu, kayak seneng gitu. Apalagi melihat kostumnya yang sangat menarik kan gitu. Iya, iya, sangat kayak warna-warni dan sangat meriah gitu. Sampai waktu itu pernah ada ibu-ibu baru lahiran gitu. Baru melahirkan anaknya, si bayinya itu coba kamu gendong terus foto gitu. Terus aku bilang oh iya, terus ternyata kata dia soalnya supaya ya menurut dia itu berkah gitu. Terus aku jadi bingung kayak oh ya udah deh nggak apa-apa, mungkin semoga anaknya juga bisa sukses juga atau ya jadi baik gitu ke depannya. Cuman aku jadi oh ternyata orang tuh sebegitunya ya lihat aku gitu. Iya, iya. Gitu sih pengalaman. Iya. Itu di mana? Di Prancis apa di Malaysia? Itu di Malaysia, Di Malaysia ya. Kalau waktu di Prancis waktu itu kita emang lebih kayak ke sangga sih urusannya, kayak ini ada yang ada open house Indonesia di Prancis, siapa aja yang bisa nari, terus waktu itu kayak dipilih tari-tariannya, dan waktu itu nggak hanya Bali aja kan yang di Prancis, jadi waktu di Prancis itu nari Bali dan nari dari daerah Betawi, Lenggang Nyai. Nah itu yang ditari sih. Itu juga menarik sih, pengalaman aku pertama kali juga itu ke Eropa gitu. Jadi kayak oh ini gitu. Iya, seru sih. Iya. Berapa banyak Mbak waktu di Prancis itu yang nontonnya gitu seperti itu waktu itu waktu di Prancis nggak terlalu besar sih tempatnya, karena aku juga kurang tahu, tapi pokoknya tempatnya nggak terlalu besar, jadi jadi yang datang sih terlihat penuh ya, cuman yang mungkin beda dengan nggak kayak gedung luas gitu, karena acaranya juga nggak waktu itu nggak terlalu besar yang sampai gedung pertunjukan gitu, nggak sih gitu. Jadi waktu itu banyak sih yang datang gitu, dan suka sih kayak wah menarik sih gitu. Iya, iya. Apa perasaannya Mbak ketika menari di negara lain gitu seperti itu, kemudian mungkin kalau kita di Indonesia mungkin bisa melihat masih orang-orang Indonesia gitu, tapi ketika kita di negara lain menunjukkan tarian tradisional Indonesia gitu di depan orang-orang luar gitu, seperti itu perasaannya seperti apa Mbak? Itu senang banget karena ada perbedaan, kayak mereka tuh lebih mengapresiasi gitu kita gitu, jadi kayak lebih ya kita tampil tuh mereka kayak wah ini sesuatu yang lain, sesuatu yang unik, dan mereka tuh kayak sangat mengapresiasi gitu. Dan sedangkan kalau kita tampil di Indonesia tuh beda gitu cara cara apa ya, kayak menyambutnya atau cara
apresiasinya tuh beda Responnya gitu. gitu ya. Jadi responnya iya gitu, cara responnya tuh beda. Jadi pas kalau kenal di luar negeri tuh kita merasa lebih bangga, ngerasa juga lebih puas kayak gitulah. Ada rasa seperti itu sih. Itu bedanya. Iya, iya, iya. Ini ya, iya Pak, ada kebanggaan tersendiri ya. Kita Iya, ada mengenalkan kebanggaan budaya tersendiri. kita di negeri di Iya, luar gitu, benar. seperti itu. Iya. Terus Benar. Mbak Yomi di Indonesia, kemudian pindah ya sekarang ke Iya, Swedia. pindah ke Sweden. Mhm, Itu saya pindah ke sini tahun 2014 karena waktu itu saya ikut mhm, suami karena kebetulan mhm, suami dapat kesempatan untuk kerja di sini gitu. Jadi kita mhm. semua pindah ke sini gitu. Iya ya. Pertama kali pindah nih Mbak, boleh cerita. Pertama kali pindah ke Swedia untuk penyesuaian, kita bicara kehidupan sosial gitu. Kehidupan Oh sosial di iya, sana boleh. apa perlu adaptasinya seperti apa Mbak? Eh, kalau saya cerita dari awal ke sini dulu lah ya. Mhm, Jadi kayak mhm, shock culture apa yang saya dapetin gitu di sini gitu. mhm, Jadi mhm, waktu saya datang ke sini tuh waktu itu belum kenal banyak orang Indonesia ya yang jadi kayak nggak tahu mhm, siapa-siapa gitu. Jadi semua tuh dikerjakan mhm, sendiri kan. Nah, mhm, yang bikin saya bingung waktu itu tuh kayak belanja. Belanja mhm, tuh kan kalau kita ke supermarket, plastik pasti barang-barang dimasukin plastik tuh sama kasirnya kan. Nah, kalau di mhm, situ mhm, semua sendiri. Jadi kasir kayak mhm, plastik pun kita beli kan. Jadi plastik beli mhm, dan semua belanjaan kita sendiri yang harus masukin gitu. Dan mhm, gimana? Jadi kayak harus cepat karena kan tuh antrian kan. Jadi kalau mhm, misalnya kita lama, orang yang mhm, sebelah kita jadi ini kan. Nah, itu yang bikin aku bingung mhm, karena waktu awal-awal loh kok nggak dimasukin belanjaannya ini gimana mhm, gitu. Ternyata itu harus kita mhm. masukin sendiri gitu. Itu sih yang Oh, awal. heeh, Terus juga karena di sini setir setir kiri, jadi mhm, jalurnya pun beda kan, kayak yang harusnya di kiri mhm, jadi di kanan jadi kiri. iya, Nah itu saya mhm, selalu salah naik bus gitu, mhm, salah arah. iya, iya, Yang harusnya ke kanan, yang ini heeh, malah jadi ke kiri. Itu sih yang mhm, sering mhm, saya heeh, alami gitu. Terus iya, yang selanjutnya juga masalah panggil nama. Di sini tuh nggak mmm, umum kayak manggil om, tante, ibu, apa, mhm, nenek, mhm, kakek gitu nggak umum. Jadi mmm, semua kalau orang lain atau orang yang nggak dikenal semua manggilnya nama gitu. Jadi kayak mmm, rancu juga kayak oh iya tante, iya om gitu. Di sini nggak gitu. mhm, Jadi kayak mhm, langsung aja, mhm, oh iya mhm, siapa gitu namanya gitu. Kayak mhm, jadi mhm, ada iya, yang kebiasaan kayak aduh nggak sopan nih kayak manggil orang tua mhm, dengan mhm, nama gitu. Ternyata iya, ya nggak apa-apa di sini panggil nama aja gitu. Itu mhm, juga mhm. sih yang jadi Iya, kayak canggung mungkin gitu. iya, iya emang kita orang Indonesia kayaknya kalau ke yang lebih usia, misalnya cuma panggil nama tuh kayak nggak sopan atau kayak Iya, gimana gitu ya, tapi bagi mereka ya iya. biasa gitu ya Mbak ya. Biasa gitu, walaupun Mm-mm, itu udah mm-mm, nenek-nenek juga kayak kan biasanya mm-mm, iya iya tante, iya bu, apa mm-mm, di sini enggak, oh enggak panggil saja saya mm-mm. nama ya gitu. Oh iya, Iya, iya. baiklah, aku bilang gitu. Seperti Iya, itu sih. iya, ya, hal yang sama pernah dialami saya juga, Mbak, waktu itu saya ke Prancis seperti itu, karena tadi terbiasa di kanan, kemudian tiba-tiba di kiri, jadi saya masuknya yang pas yang ke supir itu mau duduk di depan, terus kata dianya mau ibu Oh mau iya, mau nyupir, mau nyetir, katanya seperti itu. Iya, iya, kebiasaan kita yang itu juga memang pernah ini ya. terjadi. Gitu Iya, lucu iya. sih hal-hal kayak gitu. Nah, mhm, Terus kalau untuk masalah kehidupan sosial tuh sebenarnya untuk orang-orang Swedianya dulu ya. Di mhm, sini tuh orang-orangnya jadi udah dari dulu tuh memang mhm, kulturnya udah social distancing gitu. Jadi selalu berjaga jarak mhm, gitu. Bukan hanya mhm, karena pandemi ini aja gitu, tapi memang mhm, kalau orang nggak dikenal atau orang memang nggak kenal gitu, itu mereka mhm, menjauh aja gitu otomatis gitu. mhm, Tapi mhm. apa? Oh ya pernah saya contoh pernah waktu itu tetangga Mhm, kan sih kita tinggal di apartemen gitu. Terus mhm, tetangga mhm, itu sesama tetangga aja belum tentu bisa akrab gitu. Jadi mhm, kalau ketemu itu juga kalau kalau kebetulan papasan ketemu kayak cuman say hi aja kayak hai hai mhm. udah aja itu tetangga langsung buru-buru masuk kamar gitu masuk rumahnya Mmm, gitu. Jadi mhm, oh mhm. aku salah apa gitu ternyata memang begitu mereka Oh, nggak mau berbincang lama nggak mhm, mau terlalu mhm, dekat karena kita nggak kenal gitu padahal itu tetangga mhm, sebelah gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mmm, kan sama tetangga apalagi kalau ada tetangga baru iya, oh ibu dari heeh, mana oh bu ini iya, iya, apa ya kenalan lah gitu. Nah, di sini heeh, tuh iya, enggak. Jadi kalau ada tetangga baru, mmm, ya udah ngintip-ngintip aja paling di jendela, oh tetangga baru heeh, katanya gitu. Udah heeh, gitu aja iya, gitu. iya, Jadi nggak bisa akrab banget gitu. mhm, mhm.
Iya, iya. Dan Iya, untuk berteman pun juga nggak gampang di sini gitu. Untuk bisa berteman hmm, dekat ya. Kalau cuman iya, teman iya. kenal, oh iya saya tahu dia udah gitu. Tapi kalau untuk Mm-mm, sampai berteman mm-mm. dekat itu agak sulit sih di sini. Gitu Ya. orang-orang Swedia. Berarti bersosialisasinya dengan eh kalau mungkin agak susah ya untuk bisa bersahabat dengan mereka Mhm. gitu. Nah, Nah, Mbak Yomi sendiri gimana untuk sosialisasi atau nah, apa gitu iya. seperti itu? Jadi mereka itu bisa berteman dekat kalau Mm-mm. memang ada ikatan tertentu. Jadi misalnya teman Mm. kerja, teman sekolah, Mm. atau misalnya temannya teman yang bisa apa saling mengenalkan gitu. Tapi kalau misalnya kayak Mm-mm. Mm-mm. tiba-tiba kenalan terus jadi deket atau jadi ini itu agak susah sih. Jadi harus dalam Mm-mm. satu komunitas dulu, terus Mm-mm. sering ketemu, nah baru bisa Mm-mm. deket gitu. Karena pada dasarnya Mm. mereka tuh sebenarnya baik dan ramah gitu. Dan jadi kalau Mm-mm. misalnya ini yang pernah aku temuin ya atau teman-teman aku Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya minta tolong sesuatu tuh mereka pasti kayak dibantuin sampai selesai gitu. Jadi Mm. ya baik banget gitu kalau memang sudah kenal gitu. Cuman kalau memang Iya. belum kenal mereka tuh emang bener-bener dingin gitu kayak Mm. jaim dingin kayak nggak inilah gitu nggak kurang Mm. hangat gitu orangnya. Iya, iya. Harus kenal dulu iya harus jadi Harus teman kenal dekat dulu dulu. ya. Mhm. Mm-mm. Kalau kenal sangat ini sekali ya, Iya intinya iya welcome dan sangat helpful lah dan iya ini gitu ya iya benar iya orang-orangnya seperti itu. Iya. Nah, iya benar. iya. Untuk kegiatannya sendiri, Mbak Yomi selama di sana sekarang ini kegiatannya apa saja, Mbak? Oh, kalau sekarang ini saya Mhm. udah bekerja dan juga Mhm. eh, apa aktif di bidang di kegiatan budaya juga gitu. Tapi Mhm. sebelumnya waktu awal saya datang Mhm. eh, itu sebelumnya saya belum bisa ambil kursus bahasa karena Mhm. masalah perizinan. Jadi di situ kita kayak kalau kita datang ke sini untuk dapat kalau udah punya resident permit itu kita dapat kayak personal number kayak nomor KTP lah Mhm. mungkin kalau di Mhm. Mhm. itu nomor nomor untuk segala macam kebutuhan di sini. Nah, Mhm. waktu itu saya belum punya nomor itu, jadi saya belum bisa sekolah. Nah, setelah saya Mhm. dapat, setelah sekitar 1-2 tahun setelah saya dapat, itu saya sekolah bahasa. Karena walaupun di sini orang-orangnya bisa bahasa Inggris, tapi Mhm. tetap akan lebih baik sih kalau kita bisa bahasa Swedia kan. Karena untuk Mhm. pekerja, untuk kalau misalnya mau lanjut sekolah gitu, itu diperlukan Mhm. gitu bahasa. Makanya Mhm. saya ambil kelas bahasa Swedia waktu itu. Nah, setelah Hmm. saya selesai ambil kelas bahasa Swedia untuk yang basic, Mhm. itu Mhm. sebenarnya basic itu udah bisa juga dipakai untuk bekerja, untuk kegiatan sehari-hari itu Mhm. udah bisa, udah cukup sebenarnya. Iya. Nah, waktu itu saya Mhm. kayak ada di antara dua pilihan, mau bekerja atau mau lanjut sekolah ke tingkat yang lebih tinggi untuk Iya. kelas bahasa ini gitu. Mhm. Mhm. Lalu tiba-tiba ada teman yang menawarkan apa untuk kerja, ya udah jadi Mhm. saya ambil dulu deh sekalian belajar percakapan dengan Mhm. orang lokal gitu kan. Nah Mhm. udah akhirnya saya ambil bekerja ya sampai sekarang saya bekerja gitu. Iya, ya. Belajar bahasa Swedia susah nggak sih, Mbak? Berapa um, lama tuh Mbak bisa ini aktif gitu ya untuk saya belajar setahun sih. Tergantung orangnya sih hmm, rata-rata sih sekitar 8 bulan sampai 1 tahun orang belajar bahasa hmm. Swedia ini gitu. Oh, iya ya. Ini. Mbak boleh dong sapa teman-teman yang ada di sini pakai Oh, bahasa Swedia, Mbak. Gimana? aduh aku jadi malu. Ya, Iya. boleh deh, Hmm. boleh. Ya. Hai Alihop, hur mår du? Jag Oh. hoppas alla hade bra. Ya, Artinya apa hade itu, Mbak? bra. Apa kabar Halo gitu? semuanya, apa kabar? Heeh. Semoga semuanya memiliki hal yang baik, gitulah kurang lebih. Oh, ya. Agak susah ya ininya ya. Iya, iya lumayan sih. Aku Bahasanya juga ini. sebenarnya agak Iya. sulit ya untuk Mm-mm. uh, apa untuk Mm-mm. komunikasi karena kan aku di rumah Mm-mm. juga suami istri Indonesia gitu jadi kita pasti Mm-mm. banyak ngomongnya bahasa Indonesia kan gitu Mm-mm. jadi untuk berbicara bahasa Swedia secara fasih juga agak sulit sih gitu Mm-mm. karena Iya, iya. nggak ada temen tektoknya gitu kalau di rumah Oh. tapi ya Iya. bisa lah sedikit ngerti lah Iya, iya. gitu. Nah, iya, eh, Mbak Yomi, memang sih agak di luar ini gitu. Saya di sini ada beberapa mahasiswa saya juga yang mungkin siapa tahu ingin satu saat
ke sana juga gitu dan mau sekolah atau mau kerja di sana. Nah, kira-kira kalau bisa sharing sedikit budaya kerja di sana itu seperti apa, Mbak? Em, di sini tuh kesetaraan gendernya cukup tinggi ya. Jadi untuk Mm-mm. teman-teman atau perempuan Indonesia yang mau bekerja di sini nggak usah khawatir kayak akan adanya diskriminasi gitu, karena Mhm. Hmm. apa ya, kayak feminisme di sini tuh cukup vokal gitu. Jadi Mm-mm. perempuan tuh bisa bekerja apapun, baik Mm-mm. itu pekerjaan yang memang untuk yang pekerjaan-pekerjaan feminim maupun pekerjaan-pekerjaan maskulin. Jadi Mhm. jangan heran kalau misalnya tiba-tiba ada supir tram atau supir bus itu wanita gitu di sini atau perempuan Hmm. gitu. Atau misalnya Iya. pekerjaan di tempat kayak bangunan gitu, tiba-tiba ternyata Mm-mm. ada perempuan di sana gitu, jangan heran Mm-mm. gitu. Jadi untuk bisa bekerja di sini sebenarnya eh, nggak perlu khawatir kayak aduh aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Selagi kamu mau bekerja, maksudnya ada keinginan niat Mm-mm. bekerja, apapun pasti bisa gitu. Mhm. Terus kalau Mhm. misalnya mau bekerja yang kayak profesi gitu ya, yang lebih profesional, Mhm. itu Mhm. di sini tuh kayak didahulukan orang-orang yang punya ijazah dari Eropa. Entah mau kuliahnya di Eropa Hmm. manapun, tapi kalau kamu punya Mhm. ijazah Eropa, itu didahulukan dibandingkan dengan mereka yang cuma ijazah, misalnya cuma ijazah Indonesia, walaupun Mhm. ijazah Mhm. Indonesianya S2, S3 gitu ya. Hmm. Terus Iya, mau ya. kerja di sana, nah itu tuh Mhm. biasanya nggak didahulukan gitu. Yang didahulukan tuh yang Mhm. memang punya ijazah yang pernah kuliah di Eropa, biasanya gitu. Mhm. Mhm. Iya, ya. Seperti itu sih di sini. Berarti memang harus ini ya, ya Mm-mm. minimal ya pendidikannya lulusan dari Ya, ya negara-negara di Eropa saja ya. Jadi lebih ini ya. ya, walaupun tidak Iya. menutup kemungkinan yang lulusan di Mhm. luar Eropa pun bisa bekerja, Mhm. memang bisa gitu. Cuman Mhm. kayak kesempatannya tuh lebih sedikit gitu. Jadi Mhm. makanya nggak heran biasanya orang-orang yang kuliah di Indonesia gitu, di sana dia kuliah Mhm. lagi gitu. Kayak baik itu mengulang lagi atau ngambil subjek Hmm. yang lain gitu. Itu Mhm. karena Mhm. untuk bisa masuk ke dunia kerja di sini gitu. Seperti itu sih. Hmm. Iya, iya, iya. Baik, Mbak Yomi tadi sempat di awal kita agak loncat-loncat, nggak apa-apa Ya nggak nanya-nanyanya. apa-apa. Eh, ya, sempat latihan-latihan online itu seperti apa, Mbak? Jadi Oh, instrukturnya dari Indonesia gitu, iya. pakai Zoom gitu atau pakai Oh enggak, aplikasi waktu itu apa? belum ada Zoom karena memang saya lakukan sebelum pandemi ini kan. Jadi kita Mm-mm. latihannya lewat WhatsApp. Jadi kita kayak Mm. saling kirim-kirim video gitu. Jadi Mm-mm. misalnya Mm-mm. gurunya ngasih tutorial, terus Mm-mm. udah gitu aku beberapa bulan latihan, terus aku kayak kirim Mm-mm. balik ininya apa hasil latihannya, terus Mm-mm. nanti gurunya Mm-mm. koreksi lagi, oh kamu kurang ini kayak gitu sih Iya, iya. Aha. Oh yang gitu. saya lakukan gitu. Iya, Jadi iya. lewat WhatsApp waktu itu. Nah, Karena kalau misalnya video iya. call kadang agak susah ya Mm-mm. waktunya karena perbedaan jam Mhm. juga kan. Di saat Mhm. saya waktunya kosong, guru saya Mhm. waktunya lagi nggak bisa gitu. Jadinya ya udah deh kita Mhm. kirim-kiriman video hasilnya gitu. Mmm. Kayak Mhm. gitu Iya, sih yang iya. waktu itu saya lakukan. Menarik Iya. sih itu kayak unik banget ya latihan jarak Heeh. jauh. Iya ya, dan karena memang sudah terlatih, sudah bisa ya tinggal mengikuti saja Iya, ya iya itu dia. gerakan-gerakan terbaru atau apa gitu ya, Mbak. Iya Ya, benar. iya. Mbak Yomi di sini ada Marinka. Marinka ini nanti Oh iya. narasumber saya di tanggal 16. Wah, halo. Marinka ini mahasiswa Ukraina yang memperkenalkan Aha, budaya Indonesia. Dia halo, bisa nice to bahasa meet you. Sunda. Iya, Oh bisa bahasa Sunda. iya, bisa Halo, bahasa kumaha Sunda nama? Marinka ini. Kangen nih Marinka ngomong bahasa Dama. Sunda. Iya, ini. Iya. Jadi Marinka, nah, kebalikannya kalau Marinka dia suka dengan budaya Indonesia dan kemana-mana mempromosikan budaya kita gitu. Nah, ini Oh, keren Marinka ini. banget, iya. Iya, iya, Keren-keren. iya, iya. Nanti Mbak Yomi gabung ya di tanggal 16. Iya, Baik, sip. ya Mbak Yomi berkaitan dengan yang tadi Mhm. dengan budaya gitu. Apakah di sana juga ada komunitas budaya gitu yang Oh, untuk budaya Indonesia gitu seperti itu? iya. Sebenarnya aku kayak bersyukur banget sih ya. Jadi, Mm-mm. eh dulu tuh aku nggak tinggal di kota ini. Jadi dulu aku tinggal di kotanya Mm-mm. Eiffel, itu kotanya kan kecil. Di yang Mm-mm. dimana orang Indonesianya pun sedikit gitu. Jadi Mm-mm. kayak 2 tahun pertama tuh aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dalam arti aku nggak bisa ngembangin budaya, aku nggak bisa nari, kayak aku nggak bisa Mm-mm. ngajak teman-teman kayak ayo bikin tarian apa gitu, aku nggak bisa gitu. Mm-mm.
Sampai akhirnya tahun 2017 aku pindah ke kota Gothenburg, yang dimana kotanya itu lebih besar, karena kota terbesar kedua di Swedia. Jadi orang Indonesianya kan banyak, dan ternyata di sini tuh ada komunitas perkumpulan kebudayaan masyarakat Indonesia. Akhirnya aku cari tahu tentang orang-orang Indonesia yang ada di kota ini, kayak, aduh, ya kayak cari teman dulu lah awalnya, ada nggak ya komunitas orang Indonesia di sini. Nah, ternyata aku ketemu sama komunitas kebudayaan ini gitu. Akhirnya aku join. Nah, disitulah aku mulai aktif dalam kayak memperkenalkan atau mengembangkan budaya Indonesia di sini gitu. Iya, iya. Itu sih awalnya. Nah itu, jadi itu pertama kali mungkin bertemu orang-orang Indonesia di Swedia gitu ya, Mbak Yumi ya? Atau sebelumnya? Bukan sih, sudah? orang-orang yang suka dengan kebudayaan Indonesia sih tepatnya. Jadi ada perkumpulan ini juga cukup aktif ya. Jadi kayak setiap tahun tuh bikin acara kayak Malam Budaya Indonesia gitu, setahun sekali. Dan di situ kita kayak menampilkan tarian, seni, atau peragaan busana daerah kayak gitu-gitu gitu. Selain itu juga kita juga menyajikan makanan khas Indonesia untuk makan malam kayak gitu sih acaranya. Jadi ya senang sih gitu ketemu sama komunitas yang ternyata aku bisa apa namanya kayak bisa menyalurkan gitu hobi aku atau kesenangan aku gitu. Ternyata ada wadahnya loh gitu. Makanya jadi ya bersyukur sih di kota ini gitu. Apa nama komunitasnya, Mbak? Perkumpulan Kebudayaan Masyarakat Indonesia. Oh, atau perkumpulan. bahasa Swedianya Indonesiska Kulturföreningen. Iya, iya, iya. Itu sudah berapa lama komunitas itu, Mbak, ada di sana? Kayaknya komunitasnya ini kayaknya udah lama banget ya. Aku di sini bisa dibilang tergolong baru lah ya, karena cuman baru 2-3 tahun lah kayaknya kan masuk komunitas ini, tapi komunitas ini kayaknya udah dari mungkin puluhan tahun mungkin. Belasan puluhan tahun gitu. Jadi udah lama sekali nih komunitas ada gitu di Gothenburg. Seperti itu. Oh. Yang tergabungnya itu profesinya apa gitu, terus kemudian kalau ini sebenarnya jatuhnya kayak perkumpulan orang-orang Indonesia sih. Jadi apapun profesinya, apapun ini, yang penting dia orang Indonesia ataupun orang atau masyarakat asing yang suka dengan Indonesia gitu. Jadi boleh gabung di situ gitu. Karena kita juga kayak ada setiap kumpul setiap bulan gitu untuk ketemu, untuk makan sama-sama gitu dengan menu-menu khas Indonesia, terus ketemu kan senang ya kayak di negara luar Indonesia gitu, terus ketemu orang-orang Indonesia tuh, ketemu ngobrol bahasa Indonesia tuh orang-orang tuh senang gitu, karena sehari-harinya udah pakai ngobrol bahasa asing, jadi pas ketemu orang Indonesia itu sih jadi kayak ajang temu kangen, ajang silaturahmi. Iya. Gitu. Jadi berasa kayak di negara sendiri ya, Mbak ya? Iya, ketemu. gitu. Kadang-kadang kita kangen, apalagi kalau ketemu teman-teman yang sedaerah gitu, bisa ngomong bahasa daerah gitu kan. Itu kan kadang ada perasaan kangen kan gitu. Iya. Senangnya di situ. Tadi komunitasnya itu ada dari luar juga. Dari negara mana saja, Mbak? Komunitas di komunitas yang apa, Indonesian Culture Foreign ya? Maksudnya anggotanya, para anggotanya. Sejauh ini sih orang-orang Swedia aja sih, belum ada dari negara lain gitu. Jadi yang aku tahu isinya orang Indonesia sama orang Swedia gitu. Iya ya. Mereka senangnya tarian apa, Mbak? Sukanya apa gitu yang orang Swedia tadi? Kalau orang Swedia sih nggak ada, kebetulan yang nari nggak ada yang orang Swedia ya. Walaupun ada tapi yang keturunan ya, tapi bukan yang pure Swedia, jadi yang lainnya hanya senang bergabung aja gitu. Tapi kalau nari kebanyakan sih yang orang Indonesia ya, yang kebanyakan ya tari Sunda, tari Bali, karena aku yang ini kan, aku berbagi tarian tadi itu kan, karena aku bisanya ini, jadi ya aku ngajarinnya tarian yang aku bisa gitu. Sejauh ini ya itu tari Sunda, Betawi, Bali, Melayu, karena kebetulan juga ada di sini kan banyak orang-orang Melayu, jadi mereka juga ngajarin aku tarian Melayu gitu. Jadi kita kayak saling-saling aja sih di sini kayak gitu. Iya ya. Mereka ini nggak, Mbak, langsung pada saat diajari tarian gitu, langsung bisa atau seperti apa? Ya, betul. Prosesnya agak lama.
sebagian ada yang langsung bisa, tapi ada juga yang agak lama karena kan nggak semua penari kan, tapi orang-orang yang memang pengen bisa menari gitu. Jadi ada yang cepet, ada yang agak lama gitu. Tapi semua senang sih sejauh ini. Gitu. Iya, ya. Rutin itu latihannya, Mbak. Latihan gitu, seperti itu. Sebelum pandemi ini rutin. Karena setiap tahun itu kita kayak sering ngikut beberapa kegiatan kan, selain acara malam budaya tadi, komunitas kita juga suka ikut kayak acara festival-festival yang ada di kota Gothenburg. Salah satunya yaitu Hammarkullen Karnaval. Jadi itu yang ngadain itu sebuah komunitas kebudayaan di Gothenburg. Mereka kayak kegiatan tahunan mereka juga. Mereka tuh bikin karnaval yang kayak parade gitu loh, kayak parade. Iya ya. Nah, udah gitu nanti ada juga yang nari di stage gitu. Jadi ada parade, ada nari di stage. Nah, itu tuh pesertanya tuh dari berbagai negara gitu. Jadi kalau parade gitu kan meriah ya, kadang ada dari negara Brazil, dari negara ya negara-negara yang lain lah yang juga ikut parade gitu. Nah, itu banyak sih pesertanya. Iya. Nah, kalau kita dari komunitas ini biasanya nggak ikut yang paradenya, biasanya kita ikut yang nari di stage-nya aja gitu. Karena kalau ikut dari parade itu kayaknya kita terlalu capek, jadi kita ikutnya yang di stage-nya gitu. Iya. Tadi ya di malam kebudayaan itu memang ini yang tadi sebelum kita ke parade itu tadi malam kebudayaan ya Mbak ya. Nah malam kebudayaan itu memang kegiatan yang memang rutin dilakukan atau event tertentu saja Mbak di. Oh enggak, itu memang rutin kita lakukan. Biasanya kita adain itu di akhir tahun, jadi kayak di sekitar bulan November lah, sebelum liburan Natal. Jadi kayak akhir November biasanya kita lakukan. Itu rutin. Gitu. Berarti cuman November ini juga akan ada ya? Nah, atau enggak? Cuman karena corona ini, pandemi ini, kayaknya kita nggak adakan dulu tahun ini, karena kan ada ketentuan dari negara kayak maksimum di suatu ruangan tuh 50 orang. Dan kita juga belum tahu nih, nggak yakin gitu kan November apa peraturan itu masih berlaku apa tidak. Jadi lebih baik ya tidak dulu deh mungkin tahun ini. Mungkin tahun depan baru kita lakukan lagi. Karena banyak juga event-event yang harusnya tahun ini terlaksana tuh jadi tertunda gitu. Salah satunya yang karnaval tadi itu juga kita ikutin sih. Iya. Mbak, boleh nanya ini ya, kan itu malam kebudayaan ya, berarti kan yang mengadakan adalah komunitas Mbak Yomi sekarang gitu. Nah itu untuk, pasti kan kalau pada saat mengadakan seperti itu tuh, ya kalau kita bicara ya, karena saya pernah mengadakan juga, itu kan costly banget gitu. Nah itu apakah pemerintahnya yang support atau gimana Mbak? Nah itu bisa kita ceritain, bisa aku ceritain. Jadi gini, itu tuh acara memang kita yang mengadakan, tapi kita juga kan mengundang KBRI. Jadi kita juga mengajukan proposal ke KBRI. Selain itu kita juga buka tiket, karena di acara itu selain pengunjung tuh selain bisa melihat pertunjukan, juga disajikan makan malam. Jadi makan malam ini jadi kayak udah include dengan harga paket itu gitu, harga tiketnya kayak gitu. Jadi itu sih kita dapat dananya dari selain itu juga dari kayak sumbangan warga. Kalau misalnya ada yang mau menyumbang atau apa juga kita terima, juga kita buka juga. Iya. Support dari KBRI. Jadi support dari KBRI, terus tiket, terus ya sumbangan dari masyarakat juga gitu sih. Iya. Nah itu ketika menjual tiket itu sumbangan masyarakatnya dari masyarakat Indonesia kan yang di sana? Masyarakat Indonesia, iya. Iya masyarakat Indonesia. Ketika menjual tiket itu gimana Mbak? Melalui apa gitu untuk penjualan tiketnya seperti itu? Nah, tiketing jadi kita kayak udah sebar flyer gitu kan, terus kita tempel di beberapa dinding pengumuman di jalan, di mana. Jadi sebenarnya itu untuk umum acaranya, bisa siapapun datang gitu. Nah, tiketingnya itu kita orang bisa beli sebelum acara ataupun beli di tempat gitu. Jadi nanti jadi bisa beli gitu maksudnya sebelum acara lewat. Jadi situ ada kayak transfer pembayaran khusus gitu. Jadi kita bisa lewat kayak aplikasi itu, atau nanti pas datang ya langsung bayar cash juga bisa gitu. Iya. Nah Mbak,
saya juga punya pengalaman seperti ini ketika mengadakan satu performance yang budaya Indonesia gitu, seni tradisional dan sebagainya, itu agak susah sih kalau untuk responnya gitu, misalnya untuk ini ada tiket dong, ini nonton ini seperti ini, agak effortnya kita harus agak luar biasa Iya, gitu untuk bisa iya, mau ngerti. masyarakat di sini untuk ini. Nah kalau di Swedia sendiri bagaimana Mbak? Apa Eh, nggak terlalu? di sini ya pasti pembeli terbesar orang-orang Indonesia lagi ya. Mm-mm. Jadi kita Hmm. kayak berusaha saling bantu dong, sebarin, saling bantu dong sebarin. Mm-mm. Jadi kadang Mm-mm. dari Mm-mm. beberapa negara tetangga pun datang gitu, yang tetangga-tetangga Oh. terdekat Mm-mm. gitu, Mm-mm. kayak mungkin dari Mm-mm. Denmark atau dari Mm-mm. Finland atau mungkin dari Mm-mm. Norway Mm-mm. gitu. Mereka Mm-mm. juga datang kalau misalnya memang waktunya pas gitu. Jadi ya gitu, kita kayak saling share untuk bantu saling sebarin kayak, Mm-mm. ataupun beli dong tiketnya, ya memang begitu sih, agak Mm-mm. susah juga sih gitu. Mm-mm. Tapi ya Oh. lumayan lah Mm-mm. Iya, untuk iya, orang iya. Indonesia. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mbak Yomi, ketika perform nih, baik itu di parade, kemudian di malam kebudayaan gitu. Nah, Mm-mm. pada mereka kan ada misalnya yang baru melihat nih perform tarian seperti itu gitu. Mm-mm. Gimana reaksinya gitu pada saat pada saat pertunjukan berlangsung gitu ketika Mbak Yomi nari dan teman-teman gitu seperti itu. Eh, bagus sih ya ininya, respon dari Mm-mm. para penontonnya gitu, terutama yang warga asing gitu. Jadi mereka tuh Mm-mm. biasanya kayak nonton sampai selesai gitu, jadi kayak Mm-mm. fokus gitu nontonnya, nggak yang sambil ini Mm-mm. sambil itu. Biasanya mereka tuh nonton fokus. Nanti kalau udah Mm-mm. selesai, mereka tuh lebih 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 mengapresiasinya tuh lebih lebih gitu dibandingin yang mungkin kalau Mm-mm. warga Indonesia, karena mungkin udah bosen juga kali ya, kayak oh ya tahu Mm-mm. tarian ini, oh ini Mm-mm. begini gitu. Tapi kan Mm-mm. kalau untuk warga asing lain. Nah biasanya pas Mm-mm. kita turun panggung atau apa itu, mereka langsung pada minta foto gitu, foto bareng Oh, boleh, kayak gitu. Kayak iya gitu iya. sih, bagus. Kayak nanya-nanya ini tarian dari Mm-mm. daerah mana, terus Mm-mm. kayak ini arti tariannya apa, kayak Mm-mm. Mm-mm. lebih detail nanya tarian tuh Iya banyak iya gitu. iya. Iya, Kayak gitu. curious mereka tuh lebih tinggi gitu ya, Iya, lihat iya, ininya gitu ya. Haha. iya. Lihat Ya banyak kasih tariannya. pujian lah Mm-mm. intinya. Betul, betul, Lebih iya. banyak kasih pujian, Haha. ya. Iya, iya. Pakaian yang kita pakai gitu kan, seperti itu. Iya, Gerakan-gerakan tariannya yang unik gitu kan menurut gerakannya. mereka Terus seperti itu iya, ya. dan Mm-mm. pernah juga kayak penontonnya tuh kayak pas kita Mm-mm. udah turun, udah selesai, tapi masih pakai kostum, Mm-mm. kayak minta diajarin Mm-mm. gitu. Tadi kamu Oh, tangannya bisa begini-begini itu gimana? ah, Tadi tangan kamu bisa iya, iya. begini-begini itu gimana? Kayak gitu. Jadi Ah, kadang iya, iya. kita ajarin sedikit gerakan, terus mereka kayak seneng Mm-mm. gitu dikasih Mm-mm. atau Mm-mm. diajarin beberapa gerakan tarian tuh, mereka senang gitu. Jadi kita juga Hmm. kan jadi oh mereka Iya, iya. sesenang itu gitu. Luar biasa ini. Ini generasi muda yang tidak banyak nih seperti Mbak Yomi yang suka dengan budaya tradisional, suka dengan Mm-mm. tarian tradisional, itu nggak terlalu banyak. Sekarang dengan Iya, generasi, mudah-mudahan ya generasi milenial sekarang nih suka juga ya sama budaya kita yang kaya sekali gitu, seperti itu. ya Mbak, mudah-mudahan. Iya. iya, kita agak melenceng sedikit nih dari sini. Mbak Yomi sekarang bisnis ya? Ada, Iya, itu heeh. sebenarnya kayak masih bisnis rumahan sih. Jadi Mhm. kayak Mhm. hobi yang menghasilkan loh. Mhm. Iya Jadi ya. Heeh. ini tuh berawal dari hobi aku yang suka jajan sebenarnya. Mmm. Berawal dari suka jajan, kan di sini kita nggak bisa ya cari Mhm. pedagang-pedagang lewat, atau Mhm. jajanan Mhm. yang kita mau yang di Indonesia itu kan nggak ada di sini. Mhm. Jadi mau nggak mau Iya aku iya. harus belajar Mhm. gitu. Belajar Mhm. bikin Mhm. makanannya, belajar Mhm. masaknya gitu. Nah, Mhm. setelah aku belajar, aku masak, terus ternyata kayak ya trial and error gitulah. Jadi Mhm. bikin, oh masih Iya. kurang ini, bikin lagi gitu. Setelah Iya iya. gitu, setelah hasilnya cukup memuaskan untuk diri aku sendiri ya. Heeh. Biasalah kan Iya. posting tuh di medsos gitu. Biasa aku Heeh. posting di media sosial gitu. Ternyata teman banyak yang tertarik gitu, kayak, ih Mmm. apa tuh Mhm. Mi gitu, mau Mhm. dong coba gitu. Awalnya aku kan Mhm. masih sungkan ya kalau misalnya harus langsung, oh Mhm. ya mau, kalau mau beli nih gitu Mhm. kan, Mhm. nggak mungkin Mhm. gitu. Jadi Iya biasanya iya. aku, oh ya udah kalau mau nanti aku bikinin, kalau mau aku bikinin. Tapi ternyata Ah. teman-teman di sini tuh kayak mereka responnya kayak jangan ya Mhm. Yomi gitu, jangan cuma Mhm. dikasih gitu, kita mau beli gitu, Mhm. karena Mhm.
tenaga tuh di sini sangat dihargai kan gitu. Jadi Betul. kalau Iya. misalnya Ayomi jual, kita mau beli gitu. Ya walaupun kalaupun ngasih juga mereka mau ya, tapi mereka kayak ngasih ide aku, jangan selalu Iya. ngasih gitu. Coba kamu jual, pasti banyak yang mau gitu awalnya kayak gitu. Akhirnya aku coba jual. Awalnya itu pertama kali aku jualan tuh bukan bakso. Awalnya tuh martabak manis. Aku coba bikin terus mulai banyak orderan gitu martabak manis gitu. Sampai akhirnya aku berhenti martabak manis, aku pindah ke kue kering. Kue kering, kue lebaran. Karena awalnya itu juga nggak sengaja mau jualan kue kering. Awalnya waktu itu kan aku diundang sama teman kayak acara tahun baruan. Nah biasanya kan kayak kalau tahun baruan orang suka tukar kado atau apa. Karena aku bingung ngasih kado apa, gimana kalau aku bikin kue kastengel waktu itu sama nastar. Gimana kalau aku bikin kastengel aku kasih gitu kan. Ternyata mereka suka. Ayo Mi, aku mau juga pesen gitu. Akhirnya bikin lagi. Dan lebaran lumayan lah pas lebaran di sini gitu. Mulai banyak orderan kue kering gitu. Terus sampai akhirnya aku mulai capek juga karena kerja juga kan. Jadi kayak kayaknya nggak kepegang deh kalau aku terus-terusan gitu. Akhirnya berhenti. Nah yang kemarin bakso juga sebenarnya nggak sengaja juga itu. Sekarang aku lebih fokus di bakso. Itu juga nggak sengaja. Awalnya aku selalu beli bakso tuh ke teman yang di sini kan yang jual bakso banyak ya. Ada beberapa orang gitu. Awalnya aku selalu beli sampai suatu hari, aduh aku males nih ininya ngambilnya, aduh aku males nih kalau harus servis atau aku ya agak lama gitu. Aku pengennya hari ini langsung ada gitu. Baik, jadi aku coba udah deh bikin sendiri gitu. Bikin, ternyata gampang ya bikin bakso gitu. Kayak oh ya, itu juga aku ngeliat dari ini ya, resep-resep di internet lah gitu. Ternyata mudah juga ya bikin bakso gitu. Terus akhirnya bikin, posting lagi. Setelah posting Responnya ini posting ya cuman mau tunjukin aku makan bakso lo enak gitu aja sebenarnya kan. Tiba-tiba Ayomi mau dong gitu. Terus aku bilang, wah aku ini masih belajar, aku bilang gitu kan, baksonya belum terlalu benar gitu, kayak masih iseng gitu. Nggak apa-apa, aku mau bakso sekarang juga, kata dia gitu. Terus akhirnya dari situ deh mulai pesan ini ya ternyata terus ternyata temen juga responnya bagus, kayak ini apa, oh Ayomi enak, aku mau pesen lagi. Jadi banyak yang repeat order juga. Cuman di situ juga aku kayak selalu nanya, kayak minta saran dan masukan dong gitu, karena supaya lebih baik lagi kan, jadi rasa baksonya terus bisa ke semua orang lah gitu. Kalau apa rasanya tuh bisa masuk ke semua orang gitu, kayak gitu. Ya udah dari situ deh mulai berkembang. Cuman ya skalanya masih kecil lah. Cuma iseng-iseng aja. Iya, mudah-mudahan tambah besar ya Mbak ya, sukses terus amin, tambah ini. Iya baik. Ini juga jadi menjawab pertanyaan Mas Wiko tuh tadi nanya tentang bisnis selama pandemik di sana. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan ya Mas Wiko. Iya. Nggak terasa nih Mbak Yomi sudah mau 1 jam kita. Masa sih? Iya udah mau 1 jam, kita nggak kerasa ya ngobrol. Aku kira baru 10 Mbak Yomi. menit. Oh iya, nanti kapan-kapan mau diundang lagi ya Mbak ya. Oh boleh. Ya, closing statement Mbak, buat generasi muda sekarang ini nih, terutama yang di Indonesia, supaya bagaimana lebih mencintai budaya-budaya Indonesia gitu, dan bisa seperti Mbak Yomi yang di negara-negara mana terus memperkenalkan dan penggiat budaya kita gitu. Nah itu seperti apa Mbak kira-kira buat generasi milenial sekarang nih di Indonesia? Iya, jadi kan gini ya, maksudnya Indonesia itu kan memiliki beragam budaya, dan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu kan, terus banyaknya juga budaya asing yang masuk, jadi baiknya sih kita bisa menyelaraskan budaya kita juga gitu, jadi bisa berdampingan dengan perkembangan zaman ini gitu. Kayak misalnya kan sekarang media sosial kan banyak ya, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok malah. Betul. Nah, kita bisa sisipin kebudayaan-kebudayaan kita tuh lewat itu. Misalnya kita nari-nari TikTok nih, tapi gerakannya tarian atau apa gerakan-gerakannya yang agak kebudaya Indonesia lah gitu. Atau misalnya di Instagram, misalnya kita bisa posting fashion atau misalnya posting segala sesuatu tuh dengan sesuatu yang agak
berkebudayaan lah, misalnya pakai baju Iya. batik atau kebaya gitu. Haha. Sekali-kali kita Iya. selipin itu juga bisa kayak Hmm. gitu. Iya. Terus Iya. juga mungkin lebih mengapresiasi para penggiat budaya dan seniman Indonesia Mm-mm. juga, itu juga udah membantu gitu. Jadi orang-orang juga Mm-mm. semangat untuk kayak melestarikan dan meneruskan gitu. Mm-mm. Itu sih. Iya. Dan juga Iya. jangan apa ya, Mm-mm. harus semangat gitu kalau Mm-mm. misalnya harus semangat dan jangan malu kalau misalnya kita tuh sedang melestarikan budaya itu, jangan malu gitu, karena Iya. kadang orang suka ngapain itu mah tari daerah gitu, nah itu jangan Ah, malu gitu, iya, dan iya. terus semangat Oh, latihannya, itu aja sih, iya. karena Baik. para penggiat Aha. ini Aha. ya supaya identitas Indonesia kita tidak hilang, seperti Mm-mm. itulah kurang lebih. Iya. Baik, terima kasih Mbak Yomi Iya, atas sama-sama, makasih juga sharingnya hari ini, kesempatannya. luar biasa, Iya, terima kasih, maaf menginspirasi. kalau ada salah-salah. Iya, ini ada teman-teman yang bergabung di sini, mudah-mudahan terinspirasi dan kita makin mencintai budaya Indonesia sendiri ya, yang luar Iya, mudah-mudahan, biasa. amin. Iya, betul, ya, beraneka ragam budaya di kita. Baik, Mbak Yomi, Iya, sukses terus dengan iya, komunitasnya, sama-sama, kemudian terima kasih. sukses bisnisnya terus, pokoknya makin Amin, terima kasih. usahanya makin ini, iya. Iya, Baik, salam buat teman-teman di sana, buat komunitas di sana, buat keluarga di sana juga, iya, ya. terima Baik, kasih. teman-teman yang hari ini tidak sempat untuk menyaksikan di IG Live, nanti teman-teman bisa nonton juga selain di IGTV, kemudian nanti juga di channel YouTube di Mutia.Satya. Ya, kita ketemu lagi minggu depan dengan narasumber yang lebih menarik dan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih Mbak Yomi, salam Iya, sukses terima kasih juga selalu. Mbak Putih. Iya, Iya, Assalamualaikum. dah. Waalaikumsalam.